Jika kita menambah 3 keturunan ini ras Negro, yang tidak dapat ditelusuri kembali ke Atlantis, dan tidak termasuk, menurut kejadian, di antara keturunan Nuh, kami memiliki 4 keturunan, yang putih, merah, kuning, dan hitam, diakui oleh orang Mesir sebagai semua tampaknya ada beberapa keraguan untuk ras Semit. Ini kelas ras yang berbeda karena keduanya Semit dan Hamites, sebagai, misalnya, Seba dan Hawila, sedangkan ras Mas, atau Mesek, digolongkan antara anak-anak Sem dan anak-anak Yafet. Jika Arya adalah ras Japetik, dan jika Yafet adalah salah satu dari anak-anak patriark yang lolos dari air bah, maka pasti, jika tradisi kejadian benar, Arya datang dari tanah tenggelam, yakni Atlantis. Menurut kejadian, keturunan Yafet yang lolos dari air bah dengan Nuh adalah Ionians, penduduk Morea, penghuni di pantai Cilisia Asia Kecil, yang Cyprians, yang Dodonians Makedonia, Iberia, dan Tracia. Ini semua sekarang diakui sebagai bangsa Arya, kecuali Iberia. Bahkan, tampaknya ada kebingungan dari Hamitik dan Semit. Hal ini ditunjukkan dalam campuran Hamitik dan Semit di beberapa prasasti yang paling kuno, di fasilitas hubungan antara Semit dari Asia dan Hamites Mesir, dalam penyerapannya tidak teramati dari semua ras Asiatik Hamites, dan Semit adopsi dari dewa Hamitik dan sistem keagamaan. Hal ini nyata bahwa, pada periode tidak lama sebelumnya, kedua keluarga telah berdiam bersama-sama dan berbicara bahasa yang sama. Winchell ini, Pre-Adamites, p. 36. Apakah tidak lebih masuk akal untuk menduga bahwa yang disebut ras Semit dari Genesis adalah hanya bagian dari keturunan Hamitik, dan bahwa kita harus mencari bagian besar ketiga anak-anak Nuh pada ras Turanians? Francis Lenormand berpendapat bahwa ras Turanian adalah keturunan dari Magog, putra Yafet. Dia menganggap Turanians sebagai perantara antara ras putih dan kuning, yang kemudian menjadikan ke masing-masing. Uzbeks, Turki Osmanli, dan Hungaria tidak harus dibedakan dalam penampilan dari cabang-cabang yang paling sempurna dari ras kulit putih. Di sisi lain, Condes hampir persis menyerupai Tongouses, yang berasal dari ras kuning. Bahasa Turanian ditandai dengan karakter aglutinatif yang sama ditemukan di Amerika, Mongolia dan India yang sama dengan tidak adanya jenggot yang lebat. Warna kerajaan Inka kuning, kuning adalah warna keluarga kekaisaran di Cina. Agama Peru adalah ibadah kepada matahari, matahari adalah dewa. Di Peru Pacacamak dianggap sebagai pencipta berdaulat. Camakhia adalah nama seorang dewi Hindu. Haili adalah beban setiap ayat dari lagu terdiri memuji matahari dan suku Inka. Merjon Ranking berasal kata Allah dari kata Haili, juga kata Hallelujah. Perhatikan kata Camakhia. Ini mirip dengan literasi teks kata Mahecakya, tampil di figura panel 43 relief dasar Borobudur yang ditutup. Kata, Mahe, berarti besar atau bangsa yang besar dan kata, Sakaya, adalah kaum Caka Nusantara. Mahesahya adalah salah satu kata yang terserap ke bahasa Sanskerta yang juga digunakan dalam kitab-kitab seperti Upanishad, Veda. Disebut, Sitya, oleh sejarawan Eropa, Arya, adalah kaum Caka leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya, bangsa Cakya, Sakaya, Saka, Aryan yang agung. Siklus 60 tahun digunakan antara sebagian besar negara-negara Asia Timur, dan di antara Muiskas dari dataran tinggi dari Bogota. Kuipu, sebuah diikat perhitungan kabel, itu digunakan di Peru dan di Cina. Bancroft, Native Races, Vol. V. P. 48. Di Peru dan China, keduanya menggunakan hieroglif, yang dibaca dari atas ke bawah. Ibit, tampaknya yang paling jelas bagi saya, kata Humboldt, bahwa monumen, metode perhitungan waktu, sistem kosmogoni, dan banyak mitos of Amerika, menawarkan analogi yang mencolok dengan ide-ide dari Asia Timur, analogi yang menunjukkan komunikasi kuno, dan tidak hanya hasil dari kondisi seragam di mana semua bangsa ditemukan di awal peradaban. Di kota-kota hancur Kamboja, yang terletak lebih jauh ke timur dari Burma, penelitian terbaru telah menemukan teokalis seperti di Meksiko, dan sisa-sisa candi dari jenis yang sama dan pola orang-orang dari Yucatan. Dan ketika kita mencapai laut, kita jumpai di suku, di Jawa, sebuah teokali yang benar-benar identik dengan Tehuantepec. Ferguson mengatakan, saat kami maju ke arah timur dari lembah Efrat, di setiap langkah kita bertemu dengan bentuk seni menjadi lebih dan lebih seperti orang-orang dari Amerika Tengah pembangun Babel, p. 88. Prescott mengatakan, kebetulan yang cukup kuat untuk mengotorisasi keyakinan bahwa peradaban Anahuac berada di beberapa derajat dipengaruhi oleh yang dari Asia Timur, dan, kedua,
bahwa perbedaan yang seperti untuk membawa kembali komunikasi untuk waktu yang sangat jauh. Meksiko, Vol. I.P. 418. Semua penampilan, lanjut Lenormand, sejarah kuno dari timur, akan membawa kita untuk menganggap Turanian sebagai cabang pertama dari keluarga Yafet yang pergi keluar ke dunia, dan dengan pemisahan prematur, oleh keberadaan terisolasi dan antagonis, mengambil, atau lebih tepatnya diawetkan, fisiognomi benar-benar berbeda ini adalah jenis ras kulit putih tidak sempurna dikembangkan. Kita mungkin menganggap ras kuning ini sebagai yang pertama dan tertua dari Atlantis dan karena itu, mencapai terjauh dari sumber yang sama, kemudian datang ras Hamitik, maka tidak lain adalah keturunan dari ras Japetik. Tentang kaum At dan Atlantis dalam rangkuman beberapa mitologi. Kita akan dapat menemukan gambaran terhadap kaum At dan Atlantis dalam tradisi paling kuno dari berbagai ras. Raja Agung Musulman yang agung adalah Set At Ben At, atau Set At, anak At, atau Atlantis. Di antara orang-orang Arab penghuni pertama negeri itu dikenal sebagai orang-orang Adites, dari nenek moyang mereka, yang disebut At, cucu Ham. Adites ini mungkin adalah orang Atlantis atau Atlantis. Mereka dipersonifikasikan oleh seorang raja yang dianggap asal nenek moyangnya, dan diberi beberapa abad kehidupan setelahnya. Dalam buku, Sejarah Kuno Timur, Lenormand dan Chevalier, Vol. I. Hal. 295. Mereka datang dari timur laut. Dia menikahi 1000 istri, memiliki 4000 anak laki-laki, dan hidup selama 200 tahun. Keturunannya berlipat ganda. Setelah kematiannya, anak-anaknya Sadit dan Sedat memerintah sebagai pengganti Adites. Pada masa yang lalu, orang-orang dari At adalah 1000 suku, masing-masing terdiri dari beberapa ribu pria. Penaklukan besar dikaitkan dengan Sedat, dia sangat berkuasa dan berwibawa konon, semua sebagai pendahulu bangsa Arabia dan Irak. Migrasi orang Kanaan, pendirian peradaban di Suriah, dan invasi gembala ke Mesir, oleh banyak penulis Arab, dikaitkan dan diawali oleh ekspedisi Sedat ini. Ibid, Hal 296. Sedat membangun sebuah istana yang dihias dengan kolom yang luar biasa, dan dikelilingi oleh taman yang megah. Itu namanya Irem. Itu adalah surga yang dibangun Sedat dalam meniru surgawi, yang telah didengarnya. Sejarah Kuno Timur, Hal 296. Dengan kata lain, sebuah ras kuno yang menyembah kepada matahari, dengan prosesi ritual penyembahan yang hebat, kemudian menaklukkan Arab pada awal sejarah, mereka adalah anak-anak Atlantis, raja mereka mencoba membuat istana dan Taman Eden seperti Atlantis. Orang-orang Adites dikenang oleh orang Arab sebagai ras yang hebat dan beradab. Mereka digambarkan sebagai pria bertubuh raksasa, kekuatan mereka sama dengan ukuran mereka, dan dapat mudah memindahkan batu-batu besar, mereka adalah arsitek dan pembangun yang ulung. Mereka banyak mendirikan monumen yang tinggi dari kekuatan mereka, dan karenanya, di antara orang Arab, muncul kebiasaan menyebut reruntuhan batu besar yang tersisa dengan sebutan, bangunan orang Adi. Sampai hari ini orang Arab mengatakan, kaum Ad. Dalam Al-Quran mereka disebut telah membuat di bangunan-bangunan yang mereka bangun di tinggi, tempat-tempat tinggi untuk hal yang sia-sia, ungkapan yang membuktikan bahwa, penyembahan berhala mereka dianggap telah diwarnai dengan budaya sabisme atau pemujaan terhadap bintang. Ibid. Lenormand, dalam legenda ini, kita menemukan jejak peradaban tinggi, konstruktor bangunan besar, dengan peradaban maju, serupa dengan Chaldea, yang menganut agama yang mirip dengan Babel, kemajuan material bersekutu dengan kebejatan moral yang hebat dan ritus cabul. Fakta-fakta ini pasti benar dan benar-benar sejarah, karena di mana-mana mereka bertemu dengan orang-orang Ethiopia, di antara orang Kanaan, saudara mereka berasal. Petik 2. Juga malapetaka besar yang menghancurkan seluruh bangsa Adite, kecuali sedikit orang yang melarikan diri karena mereka telah meninggalkan penyembahan berhala. Awan hitam menutupi daerah mereka di mana seluruh kawasan terjadi badai dahsyat dan banjir besar, yang menyapu bersih segalanya. Kaum Adites pertama diikuti oleh kaum Adite kedua, mungkin kaum Adite kedua inilah yang telah lolos dari bencana besar itu. Pusat kekuasaannya adalah Kekaisaran Seba. Kaum Adites bertahan selama 1000 tahun. Peninggalan orang-orang Adites terlihat dari monumen yang ada di Mesir. Juga orang Mesir itu sendiri, rambut mereka berwarna merah atau terbakar sinar matahari. Kuil besar mereka adalah bangunan piramid. Sejarah Kuno Timur, halaman 321. Agatharchides tentang Sabian, dari buku The Mari Erythraio, hal 102, rumah mereka dihiasi dengan sangat luar biasa, dan peralatan dari segala jenis, emas dan perak,
tempat tidur dan perak, dan semua perabotan dengan kekayaan menakjubkan. Bangunan mereka miliki dengan kolom berselubung emas, atau perak. Pada fris, ornamen, dan kerangka pintu tempat mereka menaruh piring emas batu berharga. Semua ini mengingatkan salah satu deskripsi yang diberikan oleh orang-orang Spanyol di kuil-kuil matahari di Peru. Orang-orang di situ menyembah dewa-dewa Fenisia dengan nama sedikit berubah, agama mereka adalah penyembah utama matahari. Ini pada awalnya adalah agama tanpa bentuk, tanpa penyembahan berhala, dan tanpa imamat. Ibid, halaman 325. Mereka menyembah matahari dari puncak piramida, mereka percaya pada keabadian jiwa. Dalam semua hal ini kita melihat kemiripan dengan Atlantis, kekaisaran Etiopian atau Kusite yang besar, yang pada zaman paling awal, seperti yang dikatakan Rawlinson, dari Kaukasus ke Samudra Hindia, dari tepi Laut Tengah ke mulut Sungai Gangga, adalah kekaisaran Dionysos, kerajaan Atlantis. L.L. menyebut bahasa yang digunakan sampai hari ini oleh orang Arab Mahrah, di Arab Timur, bahasa orang-orang At, dan Dr. J. H. Carter, dalam Bombay Journal of July, 1847, mengatakan, ini adalah bahasa paling lembut dan paling manis yang pernah saya dengar. Akan menarik untuk membandingkan dialek ini dengan bahasa-bahasa Amerika Tengah, dewa Thoth dari orang Mesir, adalah dewa yang disebut Hodes. Kita beralih ke ras kuno lainnya, keluarga Indo-Eropa, ras Arya, dalam Sanskrit Adim, berarti dahulu. Di antara orang Hindoos menyebut orang pertama adalah Atima, istrinya adalah Heva. Mereka tinggal di sebuah pulau, dikatakan sebagai Sri Lanka, mereka meninggalkan pulau itu dan sampai di sana tanah utama. Ketika terjadi bencana alam yang hebat, komunikasi mereka dengan tanah orang tua selamanya terputus. Hal ini tercatat dalam Alkitab di India. Di sini kita tampaknya memiliki ingatan tentang penghancuran Atlantis. Brian mengatakan, At adalah yang pertama. Orang Persia menyebut orang pertama, At-Amah. Adon, adalah salah satu nama dari dewa tertinggi Fenisia, dari itu berasal dari nama dewa Yunani, Adonis. Tercatat dalam Arf Genesis adalah Ar-At of the Kusites, sekarang dikenal sebagai Ruat. Ini adalah serangkaian kota yang terhubung 12 mil di sepanjang pantai, penuh dengan reruntuhan yang paling besar dan megah dahulunya. Sir William Jones mengatakan kaum itu adalah Persia pada zaman paling awal. Dia mengatakan, Mosan meyakinkan kita bahwa pendapat pendahulu itu adalah Raja pertama Iran, dan seluruh bumi, adalah mazhab At, yang ia terima dari Sang Pencipta, dan tercatat di antara beberapa kitab suci, dalam bahasa surgawi, yang digunakan oleh penulis Musulman, memberikan judul Arab Desatir, atau Regulations. Mazhab At, menurut pendapat orang Persia kuno, orang yang ditinggalkan pada akhir siklus besar terakhir kaumnya. Pada awalnya Raja Atlantis. Penamaan tampaknya terlihat pada dewa-dewa kuno ini dikelompokkan bersama sebagai Aditya, dan dalam nama ini, Aditya, kita menemukan kemiripan yang kuat pada budaya Semit sebagai Adites, dan cerita lain tentang Atlantis, atau Atlantis. Dalam menguatkan pandangan ini, kita dapat kesimpulan. 1. Dewa-dewa yang dikelompokkan bersama sebagai Aditya adalah yang paling kuno dalam mitologi Hindu. 2. Mereka semua dewa cahaya, atau dewa surya. Studi Oriental dan Linguistik Whitney, hal 39. 3. Ada 12 di antaranya. 4. Kedua-belas dewa ini memimpin 12 bulan pada tahun. 5. Mereka adalah serapan dari masa lalu yang sangat terpencil. Whitney, sepertinya ini adalah usaha dari agama India untuk melakukan perkembangan baru secara moral. 6. Arah, yang merupakan perubahan karakter dan keadaan masyarakat telah menyebabkan gagal di tengah, dan kembali lagi menjadi kelupaan, meski belum setengah selesai dan tidak jelas. 7. Dewa-dewa ini disebut, anak-anak Aditi, sama seperti di dalam Alkitab kita dapati kesamaan penamaan kepada, anak-anak Adab, yang adalah pencetus dan pemusik pertama. Aditi bukan dewi sebagai putri ratu, dia anak-anak yang adil. Petik 2. 8. Aditya, ditinggikan di atas semua ketidaksempurnaan, mereka tidak tidur atau mengedipkan mata. Orang-orang Yunani menganggap sebagai mewakili Tuhan mereka sama-sama terjaga dan maha tahu. Karakter mereka adalah semua kebenaran, mereka membenci kejahatan. Kita telah melihat ciri-ciri yang sama seperti yang dimiliki orang-orang Yunani terhadap raja-raja Atlantis. 9. Matahari terkadang disebut sebagai Aditya. 10. Di antara Aditya adalah Varuna, setara dengan Uranus, yang identifikasi dengan Atlantis.
Di Veda Varuna adalah dewa lautan. Aditya mewakili bentuk agama yang lebih awal dan lebih murni, sementara dalam nyanyian doa rohani kepada para dewa lainnya yang panjang tentang hidup, kekayaan, kekuatan, kepada Aditya adalah kemurahan hati, pengampunan dosa, kebebasan dari rasa bersalah, dan pertobatan. Oriental and Linguistic Studies, halaman 43. Aditya, seperti orang-orang Adites, diidentifikasi dengan doktrin tentang keabadian jiwa. Yama adalah dewa tempat tinggal di luar. Dalam cerita Persia ia muncul sebagai Yima, dan dibuat penguasa zaman keemasan dan pendiri surga. Ibid, hal 45. Lihat, Zamna, halaman 167 ante. Mengingat semua fakta ini, seseorang tidak dapat meragukan bahwa legenda, anak-anak Ad, orang-orang Adites, dan orang Aditya, semuanya mengacu pada Atlantis. George Smith, dalam kisah tentang orang Kasdim dan tentang penciptaan, halaman 78, yang diuraikan dari versi Babilonia, menunjukkan bahwa ada ras manusia yang asli pada awal sejarah Chaldean, sebuah ras gelap, Zalmat Kakadi, yang disebut Atmi, atau Atami, mereka adalah ras, yang telah jatuh, dan berlawanan dari Sarku, atau ras cahaya. Kejatuhan, mungkin mengacu pada kehancuran mereka oleh banjir besar, sebagai akibat dari degradasi moral dan kemarahan para dewa. Nama Adam digunakan dalam legenda, tapi sebagai nama ras, bukan laki-laki. Kejadian, bab 3, 2, dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan memanggil nama mereka Adam. Artinya, orang-orang itu adalah At-Ami, orang-orang, At, atau Atlantis. Penulis kitab Kejadian, kata M. Subel, dalam berbicara tentang orang-orang yang ditelan oleh bencana, selalu menggambarkan mereka sebagai Hadam, manusia Adamite. Ras Kain hidup dan berkembang biak jauh dari tanah Set, dengan kata lain, jauh dari tanah yang hancur oleh bencana. Yosefus, yang memberi kita keterangan tentang tradisi primitif orang Yahudi, memberitahu kita, bab I, hal 42, bahwa Kain melakukan perjalanan di banyak negara sebelum ia sampai di tanah Nod. Alkitab tidak mengatakan kepada kita bahwa ras Kain mati oleh bencana. Kain keluar dari hadapan Tuhan, dia tidak memanggil namanya, orang-orang yang dihancurkan adalah anak-anak Yehuwa. Semua ini menunjukkan bahwa koloni besar telah dikirim oleh sebuah sumber peradaban sebelum tenggelam di laut. Di seberang lautan kita menemukan orang-orang Guatemala mengklaim keturunan mereka dari dewi yang disebut Etit, atau nenek moyang yang hidup selama 400 tahun, dan pertama kali mengajarkan menyembah Tuhan yang benar, yang di kemudian hari mereka lupakan. Bunch of Native Races, Vol. I. Hal 75. Sementara batu kalender di Meksiko yang terkenal menunjukkan bahwa matahari biasa disebut Tonatiuh tapi saat itu disebut sebagai dewa bencana itu kemudian dipanggil Atl Tonatiuh, atau Et Onatiuh. Valentinis, Mexican Calendar Stone, Seni Maya Arkeologi, hal 15. Dengan demikian kita menemukan anak-anak Ad di dasar semua ras manusia yang paling kuno, yaitu orang-orang Ibrani, Arab, Kasdim, Hindoos, Persia, orang Mesir, orang Ethiopia, orang-orang Meksiko, dan orang-orang Amerika Tengah. Kesaksian sejarah menunjukkan bahwa semua ras ini jika ditelusuri awal mereka kembali ke Atlantis. Bisa disimpulkan bahwa kaum Adites yang diketahui oleh bangsa Arab bukanlah kaum Ad yang pertama melainkan merupakan sisa-sisa manusia yang selamat dari bencana kaum Ad dan pindah ke Arab Selatan. Ini sebenarnya sesuai dengan ayat Al-Quran. Dan bahwasanya dialah Tuhan, yang memiliki, bintang Shi petik terbalik Ra, dan bahwasanya dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama, dan kaum Samud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lalim dan paling durhaka. Qs An-Najm, 49-52. Dan mungkin sekali kaum Ad juga mempunyai ritual pemujaan terhadap benda-benda langit misalnya terhadap bintang Sirius. Kalau kita telah kaum Adites yang mendarat di Arab Selatan akhirnya berkembang menjadi kaum Saba yang kita tahu memuja matahari. Situs Gobekli Tepe yang berusia 11,000 tahun, sama dengan waktu kehancuran Atlantis menurut Plato, juga sepertinya mengkultuskan bintang Sirius. Kita bisa melihat kesamaan-kesamaan cerita yang bersumber dari kitab suci sebagai berikut. 1. Menurut Bible pendiri Tower of Babel adalah Nimrod anak dari Kus bin Ham bin Nuh, sedangkan menurut Book of Jubilee tinggi Tower of Babel adalah 2,484 meter. Ini adalah bangunan yang tertinggi di dunia dan belum ada yang menyamainya sampai saat ini.
2. Menurut Al-Quran kaum Ad mendirikan pilar-pilar yang sangat tinggi yang belum pernah dibuat sebelumnya di muka bumi. 3. Menurut mitologi Yunani Atlas menopang langit dan bumi dan disimbolkan dengan pilar yang menjulang tinggi menyentuh langit. Bapa dari Atlas menurut mitologi Yunani adalah Iapetus yang kemungkinan adalah Iaphitus bin Nuh. Sedangkan menurut Plato, bapa dari Atlas adalah Poseidon yang kemungkinan adalah Sidon bin Kanaan bin Ham bin Nuh. 4. Menurut mitologi India Kashyap adalah bapa dari para Adityas yang juga dikenal sebagai para Devas. Kashyap kemungkinan adalah Kus bin Ham bin Nuh, sedangkan para Adityas kemungkinan adalah kaum Ad. Istri-istri Kashyap adalah anak-anak Prajapati atau Iaphitus bin Nuh. 5. Jadi kaum Ad kemungkinan adalah keturunan Iaphitus dan Ham. Ini juga sesuai narasi Bible di mana pendiri Tower of Babel adalah Nimrod anak dari Kus bin Ham bin Nuh. Sesuai juga dengan legenda bangsa Arab bahwa kaum Adites, Ad, adalah keturunan Ham bin Nuh. Jadi para Adityas dari mitologi India itu kemungkinan adalah Nimrod dan kaumnya.